Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Provinsialat Sukarami, Palembang. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema merasakan kebahagiaan. Setelah bangkai meninggal, seorang buta yang tinggal di dekat situ berkata kepada temannya, "Sejak aku buta, aku tidak bisa melihat wajah orang lain. Maka aku membedakan karakter orang dari gaya bicaranya. Biasanya kalau aku mendengar pujian orang terhadap orang lain atas suatu keberhasilan atau kebahagiaan, aku juga dapat merasakan perasaan iri hati dalam diri orang tersebut. Sebaliknya, kalau mendengar ucapan bela sungkawa, aku pun mendengarkan suara kepuasan seakan-akan kesedihan itu membahagiakan orang yang mengucapkan ungkapan bela sungkawa itu karena ada sesuatu yang hilang, tetapi dia sendiri mendapat sesuatu bagi dirinya sendiri." Kemudian orang buta itu melanjutkan perkataannya, "Menurut pengalamanku, bangkai selalu jujur. Kalau dia mengucapkan selamat atas kebahagiaan orang lain, tiada lain yang kudengar kecuali kebahagiaan. Kalau dia mengungkapkan bela sungkawa, yang kudengar hanyalah kesedihan." Dalam hidup ini mata kita sering buta terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita sering kurang peduli. Kalau kita peduli itu biasanya karena ada sesuatu di balik itu. Kalau ada orang sukses dalam hidup ini, sering kita mendengar suara-suara sumbang. Itu karena dia yang sukses itu korupsi, atau itu kan dia dapat dari perbuatan yang tidak halal. Jarang dengan hati yang tulus kita memuji kesuksesan seseorang. Jarang kita memberi apresiasi terhadap kesuksesan seseorang. Saudara dan saudari, kisah orang buta yang dapat merasakan suasana batin melalui suara yang didengarnya, tentu saja ia belajar untuk peka terhadap suasana di sekitarnya. Ia belajar untuk memahami suasana batin seseorang. Tentu saja orang buta itu membuat kita malu. Mengapa kita kurang jujur dengan hidup ini? Mengapa terjadi gap antara apa yang kita ungkapkan di bibir dengan apa yang ada di dalam batin kita? Melalui kisah ini kita mau diajak untuk secara jujur mengungkapkan isi hati kita. Hanya melalui kejujuran itu, orang dapat menerima kehadiran kita dalam masyarakat. Hanya dengan kejujuran itu, kita dapat meretas hari esok yang lebih baik. Setiap agama mengajarkan kejujuran kepada setiap pemeluknya. Tentu saja para pendiri agama-agama itu memiliki maksud yang sangat dalam ketika mereka mengajarkan kejujuran kepada para pemeluknya. Mereka ingin agar damai dan kesejahteraan senantiasa menjadi bagian dari hidup kita. Mereka ingin agar kita menemukan hidup yang lebih baik dalam kejujuran. Karena itu, mari kita berjuang untuk senantiasa konsisten antara apa yang kita katakan di bibir
dengan apa yang ada dalam hati kita yang terdalam. Kalau kita hanya dapat berkata-kata di bibir, maka kita hanya akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan semu dalam hidup ini. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.